animated kita yang berjudul Pendidikan Jepang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gereja Andini Manuela, absen 7. Saya Andi Vanita Zaskia Putri, absen 4. Saya Triana absen 26. Saya Konal Saman absen 15. Saya Devendra Muzafar absen 13. Saya Rafael Yudha absen 27. Dan di sini kami akan membacakan materi tentang latar belakang Jepang datang ke Indonesia. Jadi yang pertama, Jepang datang ke Indonesia karena membutuhkan banyak sumber daya alam seperti timah, emas, minyak bumi, batu bara, dan juga masih banyak lagi. Untuk kepentingan perang, mereka dalam Perang Dunia Kedua, Jepang ingin memperluas kekuasaan di wilayah Asia Pasifik melalui konsep Asia Timur Raya. Indonesia menjadi sasaran utama karena memiliki banyak kekayaan alam yang melimpah seperti yang di awal tadi. Dan selain itu, letak Indonesia sangat strategis untuk jalur perdagangan dan juga jalur pertahanan militer Jepang. Pada awal kedatangannya, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan propaganda bahwa Jepang adalah saudara tua dari Indonesia, dan juga berjanji akan membebaskan bangsa Asia dan penjajahan bangsa Barat. Namun kenyataannya, Jepang terus melakukan penjajahan dan juga penindasan terhadap rakyat Indonesia. Lalu yang kedua adalah masuknya Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Setelah itu, Jepang mulai menyerang di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia saat itu masih dijajah Belanda. Lalu, Jepang berhasil menguasai Tarakan, Balikpapan, Palembang, dan juga beberapa daerah penting lainnya dengan cepat karena kekuasaan militer Belanda jauh lebih lemah. Yang ketiga adalah kebijakan ekonomi Jepang. Pada masa kependudukan Jepang, seluruh kegiatan ekonomi dikendalikan oleh pemerintah Jepang. Hasil pertanian dan juga perkebunan rakyat wajib diserahkan untuk kepentingan perang. Jepang juga memaksa rakyat untuk menanam tanaman tertentu seperti buah jarak, rumput, bahan bakar, dan juga pelumas. Lalu, ada penyerahan hasil pertanian, yaitu petani wajib menyerahkan hasil panen kepada pemerintah Jepang dan penanaman tanaman tertentu seperti kapas dan juga jarak. Romusa adalah kerja paksa yang dilakukan Jepang terhadap rakyat Indonesia. Para Romusa dipaksa membangun jalan, rel kereta api, benteng pertahanan, dan lapangan udara. Mereka bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, kekurangan makan, dan tidak dapat upah yang layak. Banyak Romusa dikirim ke luar negeri seperti Thailand dan Myanmar untuk membantu pembangunan fasilitas perang Jepang. Karena kondisi kerja yang berat, banyak Romusa meninggal akibat kelaparan, penyakit, dan kelelahan. Romusa menjadi salah satu bentuk penderitaan besar rakyat Indonesia pada masa Jepang. Kehidupan sosial dan pendidikan. Kehidupan rakyat pada masa Jepang sangat sulit. Bahan makanan dan pakaian menjadi langka sehingga banyak rakyat hidup miskin dan kelaparan. Tentara Jepang terkenal keras dan kejam sehingga rakyat hidup dalam ketakutan. Di bidang pendidikan, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan mulai memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia. Sekolah diarahkan untuk mendukung kepentingan perang Jepang. Murid-murid diajarkan latihan fisik, kedisiplinan, dan semangat militer. Walaupun pendidikan terbatas, penggunaan bahasa Indonesia semakin berkembang pada masa ini. Perlawanan terhadap Jepang. Banyak rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap Jepang karena tidak tahan terhadap penindasan dan kerja paksa. Salah satu perlawanan terbesar adalah pemberontakan peta Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi pada tahun 1945. Selain itu, terjadi juga perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin Teku Abdullah Jalil, perlawanan di Singapura yang dipimpin Kala Zainal Mustafa,
Perlawanan-perlawanan tersebut menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tetap ingin merdeka dan menolak segala bentuk penjajahan. Propaganda Jepang di Indonesia. Saat Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942, mereka tidak langsung menggunakan kekerasan saja. Jepang mempengaruhi pikiran rakyat Indonesia agar mendukung Jepang memakai propaganda dari Jepang. Tujuan propaganda Jepang yaitu mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, membuat rakyat Indonesia percaya bahwa Jepang adalah saudara tua bangsa Asia, membantu Jepang memenangkan Perang Dunia yang kedua, mempermudah Jepang menguasai Indonesia. Lalu Jepang membentuk organisasi propaganda yang bernamakan Gerakan 3A. Isi slogan 3A yang pertama, Jepang pemimpin Asia. Jepang menganggap dirinya negara paling kuat di Asia dan ingin memimpin bangsa-bangsa Asia. Yang kedua, Jepang pelindung Asia. Jepang mengatakan bahwa mereka datang untuk melindungi negara-negara Asia dari penjajahan Barat seperti Belanda dan Inggris. Yang ketiga, Jepang cahaya Asia. Jepang mengaku akan membawa kemajuan, kemakmuran, dan harapan baru bagi bangsa Asia. Dengan tujuan sebenarnya, walaupun terlihat baik, sebenarnya slogan itu digunakan agar rakyat Indonesia percaya kepada Jepang, mau membantu kebutuhan perang Jepang, dan tidak melawan pemerintahan Jepang. Jepang juga mengajak tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara yang dipakai untuk menarik simpati rakyat Indonesia karena rakyat sangat menghormati mereka. Jepang memberi kesempatan kepada tokoh Indonesia untuk berbicara kepada rakyat, namun di balik itu Jepang berharap rakyat semakin mendukung pemerintah Jepang. Pada awal kedatangannya, banyak rakyat Indonesia senang karena Jepang berhasil mengalahkan Belanda yang sudah lama menjajah Indonesia. Jepang mengaku ingin membebaskan Asia dari penjajahan Barat, dan Jepang memakai bahasa dan budaya Asia sehingga dianggap lebih dekat dengan Indonesia. Bahkan, Jepang disebut sebagai saudara tua. Namun lama-kelamaan rakyat sadar bahwa Jepang juga pernah menjajah karena rakyat dipaksa bekerja sebagai remusa. Hasil pertanian diambil untuk kebutuhan perang, terjadi kekurangan makanan, rakyat mengalami penyiksaan dan penindasan, dan kebebasan rakyat dibatasi. Akibatnya, banyak rakyat mulai kecewa dan melakukan perlawanan terhadap Jepang. Kebijakan politik Jepang. Jepang membubarkan semua organisasi politik peninggalan Belanda dan melarang rakyat melakukan kegiatan politik secara bebas. Surat kabar dan media massa diawasi dengan ketat agar tidak menyebarkan informasi yang merugikan Jepang. Rakyat diwajibkan menghormati kaisar Jepang dan melakukan seikere, yaitu membungkuk ke arah Tokyo sebagai tanda hormat. Jepang juga membentuk berbagai organisasi untuk membantu kepentingan perang. Walaupun organisasi tersebut dibentuk untuk kepentingan Jepang, banyak rakyat Indonesia mendapatkan pengalaman organisasi dan militer dari kegiatan tersebut. Jepang juga membagi 3 wilayah pada masa penjajahannya. Yang pertama, Sumatera dipimpin Angkatan Darat Jepang dengan pusat di Bukit Tinggi. Yang kedua, Jawa dan Madura dipimpin Angkatan Darat Jepang dengan pusat di Jakarta. Yang ketiga, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua dipimpin Angkatan Laut Jepang dengan pusat di Makassar. Pembagian ini dilakukan agar Jepang lebih mudah mengontrol wilayah Indonesia dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan perang. Selanjutnya yaitu organisasi yang dibentuk Jepang. Pertama yaitu Seinemendan. Dalam organisasi pemuda yang dibentuk Jepang pada tahun 1943. Tujuannya yaitu melatih pemuda Indonesia berdisiplin, menyiapkan tenaga cadangan militer Jepang dan membantu mempertahankan wilayah dan dari serangan anggota dari organisasi tersebut jadi sekitar 14 sampai 22 tahun dengan melakukan kegiatan yaitu latihan baris baris, latihan fisik dan disiplinan, pelatihan dasar militeran. Dan pada di Indonesia yaitu pemuda Indonesia menjadi lebih terlatih dan memiliki semangat perjuangan. Yang kedua yaitu Keigodan.
T-Budan adalah organisasi membantu polisi yang dibentuk Jepang. Tujuannya yaitu membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap patuh pada Jepang yang beranggotakan pria dewasa di desa atau kota. Yang ketiga, dia menjaga keamanan lingkungan, membantu polisi Jepang, dan mengatur lalu lintas dan ronda malam. Dan di Indonesia, rakyat mendapatkan pengalaman dalam bidang keamanan. Yang ketiga yaitu Bijinka. Bijinka adalah organisasi wanita yang dibentuk oleh Jepang. Tujuannya yaitu menggerakkan perempuan membantu kebutuhan perang yang beranggotakan kaum perempuan Indonesia. Kegiatannya yaitu mengumpulkan bahan makanan, juga pakaian tentara, mengurus kesehatan dan dapur umum, mengikuti pelatihan sederhana. Dan di Indonesia yaitu perempuan mulai aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi. Yang keempat yaitu Heiho. Pengertian Heiho adalah pasukan membantu tentara Jepang. Tujuannya yaitu membantu tentara Jepang dalam perang yang beranggotakan pemuda Indonesia yang direkrut Jepang. Tugasnya yaitu membantu tentara Jepang di medan perang, menjaga markas dan mengatur senjata dan perlengkapan perang. Dampak bagi Indonesia yaitu memperoleh pengalaman militer yang berguna setelah Indonesia merdeka. Yang terakhir yaitu peta. Peta dibentuk oleh Jepang pada tahun 1943 sebagai pasukan pertahanan. Tujuan Jepang yaitu membantu Jepang menghadapi serangan sekutu yang beranggotakan ke Indonesia, kegiatan latihan perang, penguatan senjata, strategi pertahanan wilayah. Beberapa tokoh penting Indonesia yang pernah dipeta yaitu seperti Sudirman dan Soeharto. Dampak bagi Indonesia menjadi dasar terbentuknya tentara Indonesia setelah kemerdekaan. Dampak positif pendukung Jepang. 1. Bahasa Indonesia berkembang dan digunakan secara luas. 2. Pemuda Indonesia mendapatkan latihan militer dan kedisiplinan. 3. Muncul pengalaman organisasi dan kepemimpinan. 4. Semangat nasionalisme rakyat semakin meningkat. 5. Tokoh-tokoh Indonesia mulai mempersiapkan kemerdekaan. Dampak negatif pendudukan Jepang. 1. Adanya kerja paksa Romusa dan yang menimbulkan banyak korban jiwa. 2. Kemiskinan dan kelaparan yang terjadi di berbagai daerah. 3. Sumber daya alam Indonesia dieksploitasi besar-besaran. 4. Suara rakyat dibatasi secara ketat. 5. Rakyat mengalami penderitaan fisik dan mental akibat kekejaman tentara Jepang. Berakhirnya pendudukan Jepang. Pada tahun 1945, Jepang mulai kalah di dalam perang dunia II. Amerika Serikat dijadikan bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Akibat serangan tersebut, Jepang mengalami kerusakan besar dan akhirnya menyerah pada sekutu pada tanggal 4 Agustus 1945. Serangan Jepang dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 11 Agustus 1945. Istilah ini menjadi akhir dari pendudukan Jepang di Indonesia sekaligus awal berdirinya Indonesia merdeka. Kesimpulannya, pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung pada tanggal 1942 sampai 1945. Awalnya Jepang datang dengan janji membebaskan bangsa Asia dari penjajahan Barat. Tetapi pada kenyataannya Jepang tetap melakukan penjajahan dan penindasan terhadap rakyat Indonesia. Masa pendudukan Jepang membawa penderitaan desa seperti Romusa, kemiskinan dan kelaparan. Namun di sisi lain masa ini juga membagikan semangat internasional dan latihan militer yang menjadi bekal penting menuju kemerdekaan Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.